Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa kembali dalam Renungan Mana Rema. Sebelumnya kita akan mengawali dengan doa terlebih dahulu. Bapak mengucap syukur buat kesempatan kami masih boleh mendengar Renungan Mana Rema. Urapi hamba-Mu dan taruh kehendak-Mu untuk disampaikan, supaya baik yang menyampaikan maupun yang mendengar sama-sama mendapat berkat dari kebenaran firman Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan sama-sama belajar renungan yang saya beri tema daya tarik. Ya. Matius 15 ayat yang ke-30. Injil Matius pasal 15 ayatnya yang ke-30. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain, lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Apakah keistimewaan sebuah magnet? Sifatnya yang dapat menarik sebuah besi. Sekarang perhatikan, mengapa Tuhan Yesus memiliki daya tarik yang sedemikian hebat, sehingga begitu banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia? Tuhan Yesus menjadi sumber jawaban. Tuhan Yesus menjadi tempat penghiburan bagi banyak orang, dan seterusnya. Jadi sangat beralasan jika Tuhan Yesus mampu menarik begitu banyak orang. Sama seperti sebuah magnet, Tuhan Yesus adalah magnet yang permanen. Sebagai umat Allah, kita dipanggil dengan tujuan untuk membawa dan menyelamatkan banyak orang kepada Kristus. Tapi bagaimana kita dapat menarik jiwa datang kepada Tuhan Yesus? Yohanes 12 ayat 32 berkata, "Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Meninggikan Tuhan Yesus dalam kehidupan, itu cara menarik banyak orang datang kepada Tuhan Yesus. Sepotong paku baja tidak berkuasa menggerakkan dirinya menuju magnet permanen, tetapi kita dapat melangkah untuk mendekat kepada Tuhan Yesus. Semakin kita mendekat kepada Tuhan Yesus, semakin besar daya tarik yang hebat yang akan menyertai kita. Ketika roh Tuhan berdiam dalam hidup kita, maka kita memiliki daya tarik sehingga orang suka dekat dengan kita. Tetapi seringkali yang kita lakukan tidak menarik banyak orang datang kepada Tuhan Yesus. Tapi tidak jarang hidup kita malah menjadi batu sandungan untuk orang yang mau datang kepada Tuhan. Menjadi batu sandungan bagi Tuhan Yesus. Mungkinkah kita melakukannya? Tuhan Yesus pernah menegur Petrus dengan keras, sebab pernyataan Petrus dianggap sebagai sebuah batu sandungan. Matius 16 ayat 23 berkata, "Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, 'Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan yang dipikirkan manusia.'" Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita jujur dalam hidup kita seringkali melontarkan pernyataan-pernyataan yang tanpa sadar hal itu justru menjadi batu sandungan bagi Tuhan Yesus dan bagi sesama kita. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Yang pertama, menjadi batu sandungan itu berarti menjadi perangkap. Ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa Petrus menjadi batu sandungan, sebenarnya Tuhan sedang menunjukkan pemikiran dan perkataan Petrus itu menjadi perangkap bagi Tuhan. Pikiran Tuhan Yesus adalah melakukan kehendak Bapa untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, sedangkan pikiran manusia lebih kepada keuntungan pribadi. Intinya, ketika kita melakukan apa yang kita pikir adalah kebaikan, tapi itu bukan apa yang dipikirkan oleh Allah. Yohanes 4
ayat 34 berkata, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Makanan Tuhan Yesus bukan seperti makanan kita. Perhatikan, Tuhan tidak hanya melakukan kehendak Bapanya, tapi juga menyelesaikan pekerjaannya. Dan berhati-hati dengan kehidupan ini, jangan sampai waktu kita habis, tapi pekerjaan Tuhan belum selesai. Paulus berkata, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Tidak berarti yang di bumi tidak perlu dipikirkan. Masih perlu dipikirkan, tapi di atas semua kebutuhan di bumi, ada perkara-perkara kekal di seberang sana yang patut lebih kita pikirkan. Yang kedua, pikiran dan perkataan Petrus yang sepertinya adalah kebaikan bagi Tuhan Yesus, tetapi menjadi batu sandungan karena itu adalah tindakan menghina Tuhan dan mendukakan hati Tuhan. Sebab melencengkan Tuhan Yesus dari kehendak Bapa dan membuat Tuhan Yesus berdosa dengan tidak melakukan kehendak Bapanya. Yang ketiga, menjadi batu sandungan ketika hidup kita tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bila kita belum bertindak seperti Tuhan Yesus bertindak, itu berarti kita belum melakukan kehendak Tuhan dan mengikut Tuhan Yesus dengan benar. Tuhan Yesus memberi contoh dalam satu perikop yang hanya dicatat dalam Injil Matius ayat 24 sampai 27. Ketika Tuhan mau membayar bea bait Allah, ya, Tuhan itu memberi solusi kepada Petrus supaya Petrus tidak menjadi batu sandungan dengan cara memberi keajaiban. Petrus disuruh mancing. Petrus tidak diberi jalan pintas, pinjam dulu kepada Yudas Iskariot bendahara, pinjam dulu kepada Markus, Bartolomeus dan yang lain. Tapi Tuhan berkata, pergilah memancing. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah. Dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Mancing itu bicara tentang doa. Berdoa itu bagian yang harus kita lakukan. Menjawab sesuai dengan waktu dan caranya, itu kedaulatan Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, untuk mengalami mujizat yang Tuhan kerjakan, tidak cukup satu kali taat. Petrus disuruh mancing, sudah pergi mancing. Tapi lanjutnya Tuhan berkata, ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah. Tangkap berarti memegang kebenaran firman Tuhan yang tidak akan berubah. Tidak cukup satu kali taat. Sesudah mancing, sudah tangkap, buka mulut ikan. Apa itu buka mulut ikan? Melakukan firman Tuhan. Karena kalau kita cuma pegang janjinya, tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, apa yang dijanjikan juga tidak akan kita nikmati. Dan Bapak Ibu saudara perhatikan hasilnya. 4 dirham dalam mulut ikan. Dan itu bukan usaha manusia, tapi Tuhan yang melakukannya. 4 dirham. Pas untuk Petrus 2 dirham dan Yesus 2 dirham. Jadi berarti supaya hidup kita tidak menjadi batu sandungan, mari kita taat pada aturan yang ada. Tidak merugikan orang lain. Tidak membebani, tapi berusaha memberkati orang lain. Imamat 25 ayat 17 berkata, janganlah kamu merugikan satu sama lain, tetapi engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Perbuatan yang kita lakukan, jangan membuat nama Tuhan dicela, tapi perbuatan kita harus membuat nama Tuhan dimuliakan. Tentu saja perbuatan baik. Injil Matius berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ketika hidup kita menjadi sandungan, itu bisa membuat orang lain tawar hati, orang lain kepahitan,
dampak paling buruk bisa meninggalkan Tuhan kalau lemah imannya. Sebab melihat perbuatan orang Kristen di dunia ini, bukankah perbuatan itu menjadi gambaran Bapa Tuhan Yesus tentang kasih-Nya dan lain sebagainya. Paulus juga menasihatkan jemaat Korintus dengan berkata, tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Ketika hidup kita menjadi batu sandungan, sekali lagi kita bisa membuat orang yang sudah datang kepada Tuhan berbalik dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berusaha mengakui Tuhan dalam setiap laku atau perbuatan kita. Ingat, saya anak Tuhan, saya hamba Tuhan. Yang harus kita lakukan adalah hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan memuliakan Tuhan yang kita sembah. Bergaul dengan pemenang akan memberi pengaruh kita menjadi pemenang. Tapi bergaul dengan pecundang akan meracuni hidup kita dan membuat kita semakin menjauh dari Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan mari kita sama-sama berdoa. Bapa, mengucap syukur kalau kebenaran firman-Mu terus mengingatkan kami agar kami menghidupi kebenaran firman Tuhan. Hidup kami jadi berkat, bisa menarik banyak orang datang kepada Tuhan, bukan kepada diri kami sendiri. Karena kami bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Tanpa Tuhan kami tidak bisa melakukan apa-apa. Meteraikan firman-Mu dan berkati semua yang mendengar kebenaran ini. Dan biar Roh Kudus penolong itu memampukan kami melakukan kehendak Tuhan. Sehingga hidup ini semakin memuliakan nama Tuhan. Aktivitas kami selanjutnya tetap kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya apapun yang kami lakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan pasti membuat berhasil dan memberkatinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.